Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan terus Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita hitung satu demi satu, yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, derap langkah kita dan hembusan nafas kita. Maka tugas kita sebagai seorang hamba adalah bersyukur dan memuji, memuja dan gunakan hal tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu, para akhwat, para wanita yang memang menjadi saf pertama dalam kajian Senin siang ini, walaupun di samping itu juga bapak-bapak juga boleh ikutan, para ikhwan juga boleh menyimak karena ilmu itu dibutuhkan oleh kita semua. Walaupun penekanannya tentang wanita, tetapi setiap laki-laki punya relasi dan punya koneksi dengan wanita. Bisa jadi ibunya, bisa jadi kakak wanitanya, bisa jadi adik perempuannya, atau mungkin anak perempuan, atau cucu mungkin, atau pihak-pihak lain. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, hadirin sekalian, ibu-ibu sekalian, dan para hadirin secara umum, kita akan membahas sebuah tema yang berjudul wanita pahlawan keluarga. Kita tahu bersama bahwa wanita itu sering sekali didiskreditkan, sering sekali dizolimi, dijadikan kambing hitam, disalahkan, padahal bukan salah mereka, tapi seringkali dijadikan sasaran empuk. Mungkin karena dianggap lemah, dianggap nggak berdaya, dianggap bukan pemimpin dalam keluarga. Maka hal-hal tersebut sering terjadi. Maka tidak heran banyak sekali wanita ingin menjadi pahlawan dalam keluarganya, ingin berbuat, ingin mensupport, ingin punya andil besar, ingin menjadi sosok kebangkitan dalam keluarganya. Dia ingin bangkitkan keluarganya, ingin mengangkat keluarganya dari keterpurukan, naik level menjadi lebih baik secara finansial dan lain-lain. Maka mereka mulai bekerja, mulai berkarir, mulai berbisnis dan seterusnya. Nah, hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah ridhoi dan rahmati, ada sebuah sifat yang harus dimiliki oleh wanita ketika dia ingin menjadi pahlawan keluarga, ingin menjadi pahlawan bagi suaminya, pahlawan bagi anak-anaknya, pahlawan bagi orang tua mungkin. Dan sifat ini disebutkan oleh Nabi SAW secara oposit. Kalau dalam ilmu usul fikih secara mafhum, secara terbalik. Tapi karena kita butuh judul yang positif, maka kita gunakan judul yang positif. Untuk mengefektifkan waktu, ibu-ibu dan jamaah sekalian,
kita langsung berinteraksi dengan hadis tersebut, hadis Jabir atau hadis Abu Sa'id. Jadi Abu Sa'id atau Jabir dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan Al-Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid dan disahihkan oleh Albani dalam Sahihah, itu pernah menyampaikan bahwa Rasul SAW pernah berkhutbah. Pernah berkhutbah. Dan khutbahnya jamaah sekalian itu panjang. Jadi khutbahnya cukup panjang. Khataba khutbatan fa'atalaha. Beliau SAW berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Wa dzakara fiha amrad dunya wal akhirah. Dan di khutbah tersebut Rasul SAW menyebutkan perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat. Dan yang diantara Nabi SAW sampaikan di khutbah itu ternyata berkaitan dengan wanita. Ya, berkaitan dengan wanita. Fadzakara anna awwala ma halaka banu Israel. Nabi SAW sampaikan bahwa yang pertama kali menjadi penyebab hancurnya Bani Israel, kayaknya menarik perhatian kita nih. Bangsa yang besar, pemilik peradaban, Bani Israel, bangsa tercerdas di dunia, superpower, sejarah tentang mereka sangat familiar dan tidak dipisahkan dalam, atau tidak bisa dipisahkan dengan sejarah umat manusia. Lalu dalam hadis ini Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam faktor pertama yang menghancurkan mereka, hal pertama yang menghancurkan Bani Israel, awwalu ma halaka banu Israel, awwala ma halaka banu Israel. Jamaah, kira-kira apa ya yang membuat bangsa secerdas, sebesar, sekuat Bani Israel itu hancur? Hadirin yang Allah muliakan, ternyata faktor pertamanya itu gara-gara ibu-ibu. Aku lagi Pak Ustadz, katanya aku udah senang sama Pak Ustadz tadi, kayaknya ngebela perempuan, tapi kenapa ibu-ibu? Iya, karena wanita. Bukan saya mengatakan, tapi Nabi SAW. Mari kita simak. Anna mra'atal faqir. Nabi jelaskan tentang penyebab tersebut. Ada sebuah sifat atau karakter yang dimiliki oleh sebagian wanita. Tenang, nggak semua wanita kok. Makanya kita harus tahu, nggak semua wanita. Tapi ini sangat fatal, dan bukan sangat fatal, bisa menghancurkan Bani Israel. Dan ini faktor pertamanya. Ana mra'atal faqir. Faktornya adalah seorang wanita yang menikah dengan laki-laki dan kehidupan mereka miskin. Jadi menikah dengan laki-laki fakir, laki-laki yang miskin. Kanat tukallifuhu minathiyabi
aw min as-sighati ma tukallifu imra'atul ghani. Lalu sang istri ini yang punya suami apa tadi, miskin, yang punya uang, itu meminta, menuntut dan menuntut suaminya baik pakaian, perhiasan, aksesoris, pernak-pernik, apa yang diminta dan apa yang dituntut oleh istri orang kaya. Jadi ini perempuan suaminya miskin, nggak punya uang, nggak punya fulus, nggak punya harta, tapi dia tuntut suaminya untuk belikan barang lah, belikan pakaian perhiasan, sebagaimana permintaan seorang wanita yang punya suami yang kaya raya. Hadirin Allah muliakan, itu yang membuat Bani Israel hancur. Bani Israel hancur. Ternyata hancurnya bukan karena bom atom, hancurnya bukan karena senjata kimia, hancurnya karena wanita. Dan untuk faktor ini bukan dari sisi fitnah wanita dalam bentuk kecantikan, keindahan, tapi karena tuntutan yang tidak ada henti-hentinya dari seorang istri ke suami. Karena tuntutan yang ada puas-puasnya, atau menuntut suami di luar kemampuannya, di atas kemampuannya. Dia pikir suaminya kayak suami tetangganya, kayak suami sahabatnya. Ngelihat sahabatnya pakai tas branded, dia cecar suaminya. Ngelihat salah satu teman karibnya ke kajian, diantar supir, lalu mobil mewah, kejar suaminya. Ketika dia ke sekolah anaknya, terus dia ngelihat ibu-ibu wali murid yang lain tuh mobilnya keren-keren, akhirnya sedangkan dia naik bajai, dia minder, dia kejar suaminya. Pak, belikan aku mobil dong Pak, kan untuk jemput anak. Padahal anaknya tuh di kompleks sebelah, nggak jauh juga. Pak, dikejar suaminya tuh, ya Allah. Itu bikin hancur jamaah. Itu kan akhirnya, kalau contoh ini ya tapi aku nggak ada uang beb, gitu kata suaminya. Ya kan bisa kredit Pak. Akhirnya terlilit utang. Terus akad riba.
sebagian ada yang buat tindakan kriminal, jambret lah, ngerampok lah, atau yang kerahnya putih, korupsi. Dan tidak lain itu karena rongrongan istri, karena rongrongan istri. Itu baru dari sisi itu, belum dari sisi psikis. Akhirnya seorang suami nggak merasa nyaman di rumah, dirongrong terus, nggak merasa tenang. Di luar ketemu sosok lain, nggak banyak nuntut, nggak segala macem, buat tenang. Akhirnya selingkuh, ada yang zina. Karena secara psikis nggak nyaman, ditekan terus, ditekan terus, ditekan terus, ditekan terus, ditekan terus. Banyak kerusakan jemaah. Ini trickle dan efeknya kemana-mana. Penyakit ini nih, itu bisa nyerang kemana-mana. Mulai dari makruh sampai riba, saya bisa bunuh orang, segala macam. Kenapa? Karena tuntutan istri. Gayanya pengen ke gaya orang kaya. Dia tuntut suaminya sebagaimana suami temannya, mama bisnisnya lagi bagus. Dan semua digunakan. Udah nggak karu-karuan deh. Dan saya rasa kita yang bergaul melihat fenomena itu terjadi di mata kita atau di hadapan mata kita. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian dan para wanita yang ingin menjadi pahlawan di keluarganya dan tidak ingin menghancurkan keluarganya sebagaimana kehancuran Bani Israel, karena wanita-wanita atau sebanyak wanita-wanita mereka ingin jadi pahlawan, tidak harus punya otot. Ingin jadi pahlawan, milikilah satu sifat jemaah, qanaah. Ya qanaah, itu cara jadi pahlawan keluarga. Jadilah qanaah. Apa arti qanaah? Ibu-ibu, saya pengen tahu arti qanaah. Itu nama tetangga siapa Ustadz? Mbak Qanaah? Bukan, ini bukan nama orang. Qanaah itu kata para ulama, ar-ridho bima a'tallahu, ridho terhadap apa yang dikasih sama Allah, apa yang dikasih oleh Allah, walaupun kita anggap di bawah kebutuhan kita, nggak cukup. Sebagaimana penekanan Al-Imam As-Suyuti, kata Imam Suyuti, al-qanaah itu ridho bima dunal kifayah. Kita ridho dengan apa yang Allah berikan walaupun di bawah kebutuhan kita, kecukupan kita. Tapi kalau itu yang Allah kasih, kita ridho. Standar cukupnya kita misalnya sebulan 10 juta, tapi kalau bulan ini Allah kasih berapa? Kira-kira dari 10 kira-kira berapa? Dari 10 8 ya. Allah kasih 800.000. Bukan 8 juta Pak Ustadz, bukan 800.000. Ridholah dengan apa yang Allah kasih.
ridholah dengan apa yang Allah kasih. Oh, ini luar biasa. Dengan kita qanaah dan ridho dengan apa yang Allah berikan, kita tidak akan menekan, menuntut suami kita yang aneh-aneh, yang mewah-mewah, atau bahkan bukan yang mewah-mewah, yang di luar kemampuan dia. Atau bisa jadi kemampuan dia, tetapi kita hanya untuk memuaskan ego kita saja, gengsi kita, eksistensi kita di dunia peribu-ibuan. Padahal sebenarnya nggak penting juga. Maka qanaah lah, apa yang Allah kasih, kita ridho tuh. Itu kalau ingin jadi pahlawan keluarga. Dan jangan remehkan sifat ini. Trickle down efeknya besar. Ini bukan satu keluarga hancur loh, kata Nabi. Bani Israel hancur, satu bangsa hancur gara-gara sifat ini. Satu bangsa, dan bangsa bukan bangsa receh-receh. Ini bangsa besar, bahkan terbesar, bangsa tercerdas di dunia. Awalnya gara-gara ini kemana-mana, akhirnya neken kriminal, makan riba, ngutang sana ngutang sini, ngerampok, nusuk orang, begal, jiwa nggak tenang, akhirnya zina, perselingkuhan. Hadirin yang Allah muliakan, kalau ingin jadi wanita terbaik, ingin menjadi wanita yang menjadi pensupport keluarga, mengangkat harkat martabat keluarga kita, menjadi pahlawan, milikilah sifat qanaah. Itu sebagian ibu-ibu bingung, saya tuh pengen jadi pahlawan keluarga yang ingin mendukung keluarga, tapi saya nggak punya uang. Ustaz, gak harus punya uang jamaah. Kita punya sifat qanaah saja itu ratusan persen membantu suami kita untuk menyelesaikan berbagai macam urusannya. Coba ya tanya suami-suami, gimana kalau punya istri qanaah? Itu ngebantunya luar biasa, nggak pusing A, nggak pusing B. Dan itu sekaligus menjadi qudwah hasanah pada anak-anak. Ngelihat ibunya qanaah, anak-anak juga berarti saya harus qanaah. Coba jujurlah, kita nih yang punya anak-anak, gila branded, harus baju harus branded, celana harus branded, sepatu harus branded. Padahal mungkin masih anak SD, masih SMP, SMA, semua harus branded. Jujurlah kita, itu mereka belajar dari siapa? Kok bisa begitu? Dari temannya? Yakin itu temannya? Seringkali dari ibunya, bukan dari temannya. Saya tahu ada anak-anak jemaah, anak-anak yang setiap hari gaul, mereka bukan orang kaya, bahkan di bawah hidup mereka itu tidak dikatakan miskin ya, tetapi intinya di bawah, menengah ke bawah lah. Itu tiap hari bergaul sama orang-orang kaya, bergaul sama anak pejabat, anak pengusaha dan seterusnya. Dan ya tahulah, sebagian mereka, nggak semuanya tentu saja, gimana gayanya di sekolah. Tapi ini anak-anak tenang, gak tertarik tuh sama barang-barang itu. Mereka seneng aja pakai yang dikasih orang tuanya, dan gak minder. PD-nya minta ampun, PD.
Padahal dari ujung atas bisa nggak ada yang branding, nggak punya duit juga. Jadi nggak minder, tapi juga nggak pengen. Qanaah, ini anak-anak qanaah, padahal nggak pernah ngaji qanaah nih. Setahu anda ya, setahu saya, dia belum ngaji bab qanaah secara teori. Itu kok bisa begitu? Ternyata orang tuanya jamaah, orang tuanya qanaah luar biasa. Orang tuanya qanaah luar biasa. Ridho terhadap apa yang Allah kasih. Orang tuanya nggak minder karena nggak punya uang, nggak maksain diri. Dan menariknya, orang tuanya tuh udah ngalamin kehidupan itu, pernah ngalamin posisi atas, pernah ngadepin kondisi nggak punya, tapi gayanya sama aja udah. Kayaknya sama. Itulah yang dikatakan oleh para ulama kita. Para ulama kita menjelaskan tentang masalah ini. Kata mereka, kata Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, beliau mengatakan bahwa riwayat ini dibawakan oleh Imam Baihaqi. Inna qauman talabul ghina fahasabu annahu fi jam'il mal. Banyak orang-orang itu, sebuah kaum itu mencari kekayaan. Banyak ibu-ibu misalnya, bapak-bapak juga sih, semuanya dua-dua pengen kaya. Ibu-ibu pengen kaya nggak? Pengen, Ustaz. Pengen kaya. Dan mereka pikir mencari kekayaan atau menjadi orang kaya dengan mengumpulkan harta. Ya, mereka pikir, asumsi mereka, biar jadi orang kaya kita harus ngumpulin duit nih, kita harus ngumpulin harta. Lalu dijelaskan Al-Imam Ad-Darani, ala wa innamal ghina fil qana'ah. Kata para ulama, bukan begitu cara berpikirnya. Pengen kaya, ketahuilah kaya itu di qanaah, bukan di angka. Kaya itu di qanaah. Anda punya sifat qanaah, Anda kaya. Itu kekayaan. Kenapa demikian? Karena hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian yang semoga Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa kekayaan itu bukan tentang angka, tapi tentang rasa. Itu kaya itu bukan tentang angka, bukan, tapi tentang rasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari, kata Nabi, laisal ghina an kathratil arad. Kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset, walakinnal ghina ghina nafs. Namun kekayaan adalah kekayaan jiwa. Itu kekayaan jiwa. Apa yang kita rasa dalam jiwa kita, itu kaya. Itu sabda Nabi SAW. Kekayaan itu bukan mengumpulkan harta, atau kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset, tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Jadi kalau jiwa kita rasanya kita kaya kita.
Nah, karena kekayaan itu tentang rasa di dalam jiwa dan hati, maka keliru kalau cara mendapatkannya adalah dengan mengumpulkan harta. Keliru. Kekayaan itu harus dengan qanaah. Karena seberapapun harta kita, kalau kita nggak punya sifat ridho terhadap apa yang Allah kasih ke kita, maka kita seperti minum air laut, selalu haus, 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 dan haus. Masih ingat sabda Nabi SAW? Lau kana ibnu Adam, lau kana li ibni Adam wadin min dhahabin labtagha ilaihi lahu thaniya. Apabila seorang anak Adam punya emas sebanyak 1 lembah, maka dia akan puas? Enggak, dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan ketika dia punya lembah emas kedua, dia akan pensiun? Enggak, labtagha ilaihi lahu thalitha, dia akan cari lembah emas yang ketiga. Wala yamlau jawfa bani Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa mengisi isi perutnya manusia itu kecuali tanah. Nggak ada puas-puasnya kita. Kita akan terus merasa miskin, 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 miskin. Karena kaya miskin bukan tentang angka. Kaya miskin itu tentang rasa. Saya tahu ada orang sekarang kita nggak usah bicara sekarang, nggak punya duit sama sekali, tenang-tenang aja tuh, santai, hidupnya senang. Bayangkan lagi pandemi gini, orang lagi susah, dan dia benar-benar nggak punya duit, nggak punya uang, tapi hidupnya nyaman tuh. Kok bisa? Ya itu tadi, kita tuh berinteraksi dengan Rabbul Alamin, jamaah. Makanya ibu-ibu sekarang support suami kita nih. Ini lagi kondisi susah, kondisi pandemi. Betul nggak semua orang ngerasain. Ada sebagian orang tuh justru bisnisnya naik, tapi berapa persen yang naik? Mayoritasnya turun. Nah, kalau ditambah dengan rongrongan kita sebagai seorang istri, kepanikan kita sebagai seorang istri, lalu nuntut A, nuntut B, nuntut C, justru apa yang kita lakukan jauh lebih berat bagi suami kita, bagi orang tua kita, bagi wali kita dibanding masalah finansial itu sendiri. Itu jauh lebih berat. Makanya itu kata Imam Darani, orang tuh pengen kaya ngejarnya dengan mengumpulkan harta. Ketahuilah, kaya itu dengan qanaah, bukan dengan mengumpulkan harta. Kalau mau kaya ya, makanya apa kata Abdullah bin Abbas, jangan pernah remehkan sosok ini. Beliau sepupu Rasul SAW dan orang paling mengerti Al-Quran, ni'mat turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran siapa? Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Al-qana'atu malun la nufadalah. Qana'ah itu harta yang unlimited, nggak pernah ada habisnya, nggak fana, nggak habis-habis, terus. Pengen kaya, kita sering bilang, gila tuh orang kaya banget, kok duitnya nggak berseri. Kalau ingin duit atau kalau pengen harta nggak berseri, solusinya bukan rupiah, bukan dolar, bukan euro, bukan emas. Solusinya qanaah, itu nggak berseri, dan itu real. Kalau nggak percaya jangan bicara teori, jalanin. Kita merasa ridho dengan apa yang Allah kasih ke kita, hidup kita enak. Karena ini real, orang-orang kayak itu tuh ada, dan benar-benar hidupnya tuh nyaman banget.
Mau bisnisnya tutup kayak, mau hancur kayak, mau maju kayak, tenang aja hidupnya. Oh mungkin dia nggak kena imbas pandemi Ustaz. Oh bisnisnya jatuh, tenang. Ada lagi nggak punya uang sama sekali. Bahkan ada yang bukan jatuh lagi, bisa dia kehilangan bisnisnya, hilang bisnisnya di masa pandemi ini, tapi tenang, oh bahagia, nyaman hidup, senang aja tuh. Hadirin Allah muliakan, makanya nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nasihatin anaknya apa? Jadi simak nasihat ke anaknya. Ini tokoh, salah satu sahabat terbaik di dunia, Sa'ad bin Abi Waqqas. Idza talabtal ghina fatlubhu bil qanaah. Kalau Anda ingin mencari kekayaan wahai anakku, carilah dengan qanaah. Jangan cari dengan emas. Jika kamu ingin cari kekayaan, carilah dengan qanaah. Mereka bukan cari dengan dolar, cari dengan rupiah, cari dengan qanaah. Fa innaha malun la yanfad. Karena qanaah itu harta gak berseri. Itu kata para sahabat, harta yang gak ada habis-habisnya, gak ada habis-habisnya. Kalau kita udah ridho dengan apa yang Allah kasih kita bulan ini 2 juta, kita ridho, ya Allah nikmat bulan ini, coba deh bulan ini nikmat. Tapi kalau ambisi kita, ketamakan kita, tak bulan ini harus dapat 100 juta, ternyata nggak nyampe target, kita dapat 95 juta bulan ini. Bayangkan pemasukan kita bulan ini 95 juta, kurang 5 juta, itu satu kantor kita omelin semua. Oh, kenapa nih target nggak terpenuhi? Gue kan udah bilang dari awal 100 juta. Ya tapi bos, enggak, jangan banyak bicara. Kenapa 5 juta? Yalah, padahal temennya itu bulan ini 1 juta, senang dia, subhanallah, bahagia. Baik. Ini bukan tentang angka, ini tentang rasa. Makanya kita lanjutkan, wa iyyaka wat tama'. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dan wahai anakku, jangan sekali-kali tamak terhadap dunia, jangan. Fa innahu faqrun hadir. Karena ketamakan itulah kemiskinan yang nyata. Ketamakan itu kemiskinan tuh yang nyata. Ini seperti sebagian istri Bani Israel, minta ini, minta itu tamak. Akhirnya miskin, merasa diri belum, sedih gitu loh. Sedih. Padahal sama suaminya udah dibeliin tas harga 90 juta, tapi gara-gara tadi ke kajian di rumah temennya, ngelihat sahabatnya tasnya 200-an juta, sedih deh, pucat muka. Yalah, 90 juta tas. Lihat temen punya 200 juta. Emang laki gua ya, pelit tuh orang, subhanallah, lakinya diomelin. Itu kemiskinan yang nyata. Ini konsep orang-orang terbaik. Makanya hadirin Allah muliakan, apa sabda Nabi SAW dalam hadis surat Imam Muslim tentang keberuntungan? Nah itu kan, siapa orang gak pengen beruntung di dunia? Sis, lo tahu dia nggak? Kenapa? Ya Allah, hidupnya hoki banget, beruntung banget, dapat ini, dapat itu. Bener nggak itu beruntung? Kalau mau pasti beruntung yang positif, lihat sabda Nabi SAW, qad aflah, telah beruntung, man aslam,
barang siapa yang memeluk dan menjalankan Islam, man aslam, yang masuk Islam dan menjalankan Islam, yang menyerah kepada Allah, wa ruziqa kifafa, lalu diberikan rizki yang cukup untuk kebutuhannya, wa qanna'ahu Allah, dan Allah kasih sifat qanaah. Itu keberuntungan. Beruntung itu salah satu resepnya sifat qanaah. Itu beruntung. Itu beruntung. Makanya hadirin Allah muliakan, doa yang dikatakan banyak orang, doa sapu jagat dalam surat Al-Baqarah 201. Doa sapu jagat dalam Al-Baqarah ayat 201. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan atau jaga kami dari siksa api neraka. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Tahu doa ini? Oh jelas. Bukan tahu lagi Ustaz, yang saya hafal cuma ini doa doang, makanya suka bingung mau doa apa lagi, aneh. Karena cuma hafal doa ini aja, itu pun nggak ngerti maknanya, makanya nggak dihayati. Kalaupun hafal hanya doa ini tapi dihayati, insya Allah baik. Nah sekarang, apa salah satu tafsir dan makna hasanah di dunia di dalam doa ini? Kan kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia. Apa sih arti kebaikan di dunia? Salah satu maknanya, sekali salah satu maknanya atau salah satu tafsirnya, sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Abu Hayyan, bahwa makna hasanah atau kebaikan di dunia adalah al-qana'a birizqi, qanaah dalam masalah rezeki. Itu kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia bukan sebatas dapat harta, karena kalau harta tanpa qanaah percuma. Kebaikan di dunia qanaah dengan rezeki, itu qanaah. Makanya jelaskan, ketika Allah di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Garis bawahi, kami akan berikan kehidupan yang baik. Bahwa salah satu tafsir kehidupan yang baik, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, adalah kehidupan yang diisi dengan sifat qanaah. Itu kehidupan yang baik, kehidupan yang diisi dengan sifat qanaah, ridho dengan berapapun yang Allah kasih. Itu kehidupan baik tuh. Kalau kita sudah bisa ridho dengan berapapun yang Allah kasih ke kita, mau dikasih 5 juta kayak, dikasih 500.000, nggak ada duit sama sekali hari ini gimana? Belum Allah kasih, belum dikasih, iya. Ini udah mau jam 2 loh, iya tenang aja, Allah maha tahu yang paling terbaik buat saya. Oh itu enak hidup jamaah.
dan itu ngebantu kondisi keluarga kita dengan bantuan yang sangat besar. Itu jamaah sekalian. Itu kehidupan yang baik, adalah kehidupan yang qanaah. Makanya kata al-Imam Abu Hatim, min aktsari mawahibillahi li ibadihi wa a'zamiha khataran al-qanaah. Di antara pemberian Allah yang paling banyak kepada hamba-hambanya, yang paling besar, yang paling spesial, itu qanaah, bukan uang. Qanaah, ridho dengan berapapun yang Allah kasih ke kita. Dan sebaliknya, kemiskinan yang paling parah adalah miskin qanaah, sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, kata beliau, kemiskinan itu ada 4. Kemiskinan itu ada 4. Di antaranya miskin qanaah. Miskin qanaah, itu miskin parah itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, khususnya buat ibu-ibu ya, jadilah pahlawan, jangan jadi seperti sebagian wanita Bani Israel yang menjadi awal kehancuran bukan hanya keluarga mereka, tapi juga kehancuran bangsa mereka. Nah, terakhir, gimana jadi wanita qanaah, Ustadz? Gitu kan ya. Aduh, pengen banget ya jadi wanita qanaah. Terus gimana caranya? Hadirin Allah muliakan, caranya yang pertama secara global dulu ya, perbanyak amal soleh, kuatkan iman dan amal soleh. Itu udah paling bagus. Kuatkan iman dan amal soleh. Maka coba kita putar lagi, tampilkan lagi surat An-Nahl tadi itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman, amal soleh beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Dan tafsir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, apa kehidupan yang baik? Kehidupan yang diisi dengan qanaah. Jadi untuk bisa dapat qanaah, perbanyak amal soleh, perbanyak iman. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ini nih resep, kalau kita lagi pengen sama barang, pengen sama dunia gitu ya, padahal mungkin udah ada, tamak aja, atau pengen, atau mungkin memang butuh tapi nggak ada uang, belum ada uang nih, butuh tapi uang belum ada untuk beli, maka solusinya bukan buka sosial media kita terus kita lihat tuh barang-barangnya, itu tambah nyakitin hati jamaah. Iya kan? Terus ngirim ke suami fotonya, yang ini nih beb, yang ini ya, yang ini. Terus caranya gimana Ustaz? Ambil wudhu, sholat jamaah, perbanyak amal soleh. Aduh pengen banget beli itu, tapi nggak ada uang.
buka Quran, baca Quran. Amal soleh, perbanyak amal soleh, bantu orang. Jadi hasrat tamak itu dihilangkan, atau kurang ridho dengan takdir apa yang dikasih dihilangkan. Ketika lagi ngumpul-ngumpul ibu-ibu, ngelihat salah satu teman kita pakai berlian yang kinclongnya Masya Allah, perbanyak zikir. Nggak usah kepo, zikir. Ngeliat baju teman kita bagus banget, sholat deh, sholat. Nggak usah nanya beli di mana. Kalau nanya juga boleh sih, tapi sesuai keperluan apa enggak. Kalau nanya untuk melampiaskan ketamakan, jangan deh. Ini ya, kalau nanya dalam rangka melampiaskan ketamakan kita, jangan. Udah, lihat sekilas, baca zikir, baca Quran, cari musola, sholat, gitu jemaah. Itu penting. Itu secara global. Secara khusus, hadirin Allah muliakan, kita sebutkan dua hal aja. Yang pertama, doa. Yang pertama apa? Doa. Ud'uni astajib lakum, minta kepada aku kabulkan. Jadi pengen jadi wanita yang qanaah, yang nggak banyak nuntut suami, doa. Aku nggak hafal doanya. Kalau nggak, tadi kan doa sapu jagat jamaah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita tahu ketika kita ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Al-Imam Abu Hayyan mentafsirkan kebaikan di dunia adalah qanaah. Yang jadi masalah, kita tidak menghadirkan hati meminta qanaah ketika baca doa tadi, karena saking terbiasanya udah kayak komat kamit baca jambi, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gak ada peresapan. Coba kita resapi, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hadirkan, ya Allah tolong kasih saya qanaah ya Allah, apalagi kondisi lagi susah begini, tolong kasih saya sifat ridho berapapun yang kau kasih. Itu penting. Doa kepada Allah. Terus yang berikutnya, pelajari dan resapi nama-nama dan sifat-sifat Allah, bahwa yang paling mengerti kita itu bukan diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah kasih sedikit saat ini, itu semua berasal dari kebaikan Allah, kasih sayang Allah, dan kebijaksanaan Allah kepada kita. Karena yang ngasih sedikit itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ngasih sedikit itu adalah alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah pemutus yang paling bijaksana? Yang ngasih kita sedikit di hari-hari ini adalah yang Maha mengetahui. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Al-Baqarah 216. Oleh karena itu jamaah sekalian, yakinlah bahwa ini semua pemberian dari Allah, dan ini yang terbaik buat kita. Makanya kita ridho. Makanya qanaah itu ridho dengan apa yang Allah kasih.
ini lebih tinggi daripada sabar, karena ridho itu udah nggak ada beban lagi, udah nggak ada yang perlu ditahan, udah plong aja tuh enak. Kenapa? Karena dia tahu ini yang terbaik. Yang terbaik buat dia mah nggak punya tas branded misalnya, tenang deh. Kenapa sih nggak pengen? Ya karena Allah nggak kasih aja dengan kondisi suami begini, dan saya ridho. Berarti kalau saya punya itu nggak bagus buat saya. Mungkin saya jadi sombong nanti, saya jadi ujub, mungkin saya kejamretan, mungkin tas hilang, tangan saya juga hilang juga, dibegal misalnya. Allah yang tahu yang terbaik. Enak hidup jamaah. Jadi plong aja tuh, plong aja. Kenapa? Karena yakin bahwa yang ngasih ini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajari ilmu tentang Allah jamaah, pelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terkecoh dengan dunia. Dan Allah membagi-bagikan rizkinya itu sudah sangat bijak, sudah sangat bijak. Kenapa dulu teman kita yang rizkinya dibuka dan kita yang diseretin, dan sekarang kita yang diseretin, teman kita yang dibuka? Berarti saya nggak kaya-kaya dong Pak Ustadz. Ya itu maksudnya, dulu sama sekarang sama aja. Nah kenapa bisa begitu? Karena Allah tahu yang terbaik buat kita begini. Alhamdulillah kita bisa ngaji, kita bisa tahajud, nanti anak-anak kita baik-baik insya Allah. Allah tahu kalau kita dikasih semuanya nih, oh kita bisa rusak. Atau mungkin suami kita nggak jelas kemana dia, yang punya fulus kan gitu hadirin. Atau anak yang keserang karena punya uang. Ada qanaah lah, qanaah. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Lalu yang terakhir, dengan mengerti dan meyakini bahwa kekayaan itu semua tentang rasa yang ada dalam hati dan jiwa, bukan dengan benda atau bukan dengan angka. Jadi bukan berarti yang punya lebih banyak itu lebih kaya, enggak. Yang punya lebih banyak itu lebih bahagia, enggak. Kekayaan itu kekayaan jiwa. Dan yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab jamaah sekalian, menjadi seseorang yang qanaah atau wanita qanaah bukan berarti malas untuk berikhtiar. Hidup sebagai seorang pemalas, santai-santai, dan waktu terbuang tanpa produktif. Ingat, Nabi SAW bersabda, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai itu diantaranya yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi tidak menuntut suami dari sisi materi bukan berarti tidak memotivasi suami untuk berikhtiar dengan maksimal dengan jalan yang halal dalam rangka menjadi orang yang bermanfaat
lalu disayang sama Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi bukan berarti jadi keluarga pemalas dan tidak produktif. Kita masih bisa mensupport suami kita. Ayo kuatkan lagi doanya, ikhtiarnya, tapi bukan untuk ngejar duit, bukan menjadikan uang sebagai tujuan, agar kita biar bisa bermanfaat bagi orang dengan punya, atau dengan diamanahi, lebih tepatnya di mana harta kita bisa ngasih orang bermanfaat. Dengan bisnis kita berkembang, kita bisa mempekerjakan orang, manfaat. Tapi ingat, jalan yang halal dan fokus ke tugas masing-masing. Kita sebagai istri fokus ke keluarga misalnya, kasih motivasi, ayo semangat. Dan ketika tidak berjalan dengan baik dan rezeki kita seret, tenang aja, kona'ah, berapapun pokoknya, yang penting kan kita kasih semangat, motivasi biar jadi orang bermanfaat. Ternyata Allah kasihnya sedikit, ridho deh dengan berapapun yang Allah kasih. Enak tuh hidup tuh nyaman, dan kita tidak menghancurkan keluarga kita. Berapapun, tenang aja, berapapun nyaman saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Pada saya yang bertanya untuk mengkoreksi, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah muliakan, ini dari jamaah ada yang bagi-bagi informasi bahwa beliau tahu ada orang ditangkap mencuri karena istrinya itu nuntut dia untuk beli mobil, boleh sebut merek gak? Apa ya, inisial aja deh ya, inisial, huruf depannya J, lalu setelah J A, lalu Z dan Z, inisial aja, inisial kayaknya udah disebutin tuh ya, pokoknya inisial lah. Jadi nekat nyuri karena istrinya nuntut. Nah itu kan akhirnya dosa, kriminal, ngezolimin orang dan segala macam. Nah ini contoh nih jamaah, benar kata Nabi SAW nih, ini bukan ngancurin sekeluarga, tapi ngancurin bangsa, lingkungan. Subhanallah. Itu info dari jamaah. Kita lanjutkan jamaah sekalian. Pertanyaan untuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim serta seluruh orang muslim senantiasa dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Ada kasus begini Ustaz, sebagai istri yang sudah menuntut ilmu, belajar sunnah Nabi SAW, dia selalu bersikap dan berusaha menyenangkan suami, selalu taat dan patuh pada suami bila suami menyuruh dan meminta.
Namun respon dari suami yang notabene belum belajar agama, belum belajar sunnah Nabi SAW, sering cuek dan tidak peduli dengan usaha-usaha yang sudah dilakukan sang istri. Jadi bertepuk sebelah tangan. Bahkan terkadang ada hak istri, misalnya berhubungan intim, sudah setahun lebih tidak dipenuhi oleh suami. Suaminya seperti tidak tertarik, padahal si istri sudah berpenampilan yang menarik di rumah. Suami juga tidak pernah memuji. Lalu kalau suka diingetin tentang ilmu syar'i, malah terkadang ngajak debat dan kurang menerima atau kadang suka tersinggung. Jadi terkadang istri suka bingung apakah suaminya masih mencintainya atau ridho pada si istri atau tidak, karena si istri takut jika sering mengingatkan tapi suami tidak suka lalu tidak ridho, nanti istri malah tidak diterima amalannya oleh Allah. Bagaimana sikap istri menghadapi suami seperti ini? Ya, yang pertama, untuk kita semua ya, bukan untuk yang bertanya, untuk kita semua, banyak-banyaklah bersyukur ketika kita mendapatkan atau kita memiliki suami yang baik, suami yang perhatian, suami yang berusaha memenuhi hak kita. Terkadang padahal kita belum maksimal tuh. Lihat ini, saudari kita udah berusaha maksimal, nggak dilirik juga sama suaminya. Kadang-kadang kan kita mikir, ya Allah, saya ini Allah baik banget ya, saya belum maksimal, saya banyak melakukan kesalahan, saya masih banyak lalai, tapi suami saya perhatian. 1 tahun nggak disentuh, subhanallah. 1 tahun tidak disentuh. Maka buat yang lain ini ibrah, harus banyak bersyukur, karena salah satu penyakit wanita itu kufur nikmat, dan yang sering jadi korban itu adalah suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, buat yang bertanya, yang pertama jelas istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar, istighfar dan istighfar. Taubat kepada Rabbul Alamin. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari perbuatan kalian, dosa kalian. Dan Allah mengampuni dosa yang Allah sudah mengampuni dosa kita yang sangat banyak. Jadi hadirin Allah muliakan, minta ampunlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pasti ada andil dosa sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 30 di atas itu tadi. Terus yang kedua, setelah beristighfar dan memohon ampun serta bertobat, yang kedua doa kepada Allah, minta kepada Allah. Kita sering berusaha berikhtiar secara teknis, secara material, tapi lupa meminta kepada zat yang membolak-balikan hati suami kita. Inna quluba bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa sya'. Sesungguhnya hati seorang hamba ada di antara 2 jemari Allah. Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Mintalah pertolongan kepada Allah, doa kepada Allah, Allah bukakan hati suami kita. Lalu yang ketiga, perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita, khususnya sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sabar dan sholat. Terus yang berikutnya apa jamaah? Sabar, gitu. Itu tadi, sabar. Minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya udah, penuhi dulu aja. Suruh sabar, suruh sholat, lakuin. Dan masih ingat pembahasan kita tentang sabar dalam Riyadhus Shalihin? Salah satu arti sabar apa sih? Ngebatu. Ah, itu. Batu itu 1 tahun doang? Enggak. Bertahan. Fight. Terus minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Lalu terakhir, perbaiki kinerja kita sebagai istri. Perbaiki kinerja kita sebagai seorang istri. Dan penutupnya adalah ketika kita sudah
sudah berpenampilan seperfect mungkin, sudah berkhidmat sebaik mungkin, nggak direspon juga, maka ini ujian keikhlasan. Kita ini lakukan ini hanya semata-mata untuk suami atau untuk mencari wajah Allah. Istri yang ikhlas akan jalan terus selama suaminya tidak melakukan pembatal-pembatal pernikahan atau hal-hal yang membuat pernikahan harus diselesaikan. Kenapa demikian? Karena kalau masalahnya cuma nggak diperhatikan, ia melakukan hal ini semua mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin itu. Bismillah, semoga Ustadz dan keluarga serta muslimin senantiasa dalam rahmat Allah sampai hari kiamat dan di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, saya sering mendapati perasaan bersalah dan penyesalan yang membuat sesak dada ketika teringat akan dosa-dosa di masa lalu. Rasanya seperti merasa sangat hina, down, dan tidak pantas, takut hukuman Allah. Tapi di sisi lain saya juga berharap Allah mengampuni, menghapus dosa saya dan merahmati saya untuk jadi sebaik-baiknya perhiasan dunia wanita solehah. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana caranya agar saya tidak terlalu merasa sesak ketika mengingat dosa dan agar hati bisa tenang, semangat, bahagia untuk terus memperbaiki diri dan mengejar cintanya Allah. Qadarullah siang ini terjadi lagi Ustadz. Jazakallahu khairan, ahsanal jaza bil jannah. Ustadz dan keluarga serta panitia, amin ya rabbal alamin. Amin. Saya, keluarga, panitia, dan semua jamaah dan juga yang bertanya dan semua kaum muslimin gitu ya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama memang harus ada rasa penyesalan jamaah, karena kan kita udah belajar bab taubat. Nabi SAW mengatakan apa? Taubat itu penyesalan. Inti dari taubat itu kata Nabi SAW penyesalan, dan penyesalan yang dalam itu nyesek apa enggak? Nyesek. Tapi yang jadi masalah jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Kenapa demikian? Karena semua harus proporsional. Sama kayak sholat. Sholat kalau overdosis juga nggak bagus. Ada orang sholat zuhurnya 5 rakaat, bagus apa enggak? Nggak bagus. Semua yang over tuh nggak bagus. Sama, nyesal, tapi over tuh nggak bagus. Nah, gimana caranya? Ada sebuah ayat yang digunakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala untuk mengobati seseorang yang punya penyakit, bukan penyakitnya, punya masalah seperti ini, yaitu surat Ghafir ayat 3 ketika Allah berfirman ghafiri dzanbi qabili taub ghafiri dzanbi wa qabili taubi syadidil iqab. Allah itu ghafiri dzanb, mengampuni dosa dan menerima taubat, wa qabili taub, menerima taubat, tapi di waktu yang sama syadidil iqab, pedih hukumannya. Ini ayat dikasih Umar bin Khattab sebagai obat ketika ada seorang sosok yang terpukul sekali karena beliau meminum khamr karena salah paham terhadap salah paham terhadap ayat Al-Quranul Karim. Jadi dia pikir khamr itu boleh, salah paham, akhirnya dia minum. Begitu diingetin terpukul hadirin, sampai nyesetnya minta ampun. Umar tahu, Umar kirim surat isinya ayat ini. Ingat loh, betul, nyesal itu adalah inti dari taubat, tapi nggak boleh sampai jatuh sejatuh-jatuhnya, karena Allah itu ghafiridzan, pengampun dosa, qabili taub wa qabili taub, penerima taubat. Di waktu yang sama betul pedih siksanya. Jadi kita harus menyeimbangkan. Allah Ta'ala bisawab. Begitu adil.
Dan yakinlah bahwa Rabb kita melalui lisan Nabi SAW menyatakan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan. Ini ada informasi juga dari salah satu jamaah bahwa ada kasus istrinya itu minta-minta motor baru ke suaminya. Apa yang terjadi? Suaminya sebel, ditusuk istrinya sampai meninggal. Iya, ditusuk istrinya sampai meninggal. Subhanallah. Nah, ini juga pelajaran bagi kita jemaah. Makanya kata Nabi, ini ngancurin Bani Israel. Na'udzubillah, na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi dan menjaga keselamatan, kesehatan Ustadz, keluarga, serta panitia yang bertugas. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ada yang bertanya, ibu yang bertanya, dan seluruh jamaah dan kaum muslimin semua. Ustadz, suami saya sangat baik dan sangat lembut. Hanya saja ketika marah suka bentak. Selebihnya dia sangat menghargai saya. Tapi akhir-akhir ini saya suka mencurigai suami saya. Sampai-sampai beberapa kebohongan yang dia lakukan saya tahu, tapi dia masih menyangkal. Terakhir kemarin saya dapat kabar dan ada bukti dia chat dengan wanita yang wanita tersebut teman saya. Mereka kenal di salah satu medsos perjodohan, tapi suami saya masih menyangkal. Apa yang harus saya lakukan terhadap dua orang ini? Dua orang ini maksudnya suaminya dan teman perempuannya ya. Saya malu ketika teman saya tahu itu suami saya, tapi saya ingin menutupi aib rumah tangga saya. Mudah-mudahan sakit hati ini jadi penggugur dosa saya di masa lalu saya, Ustadz. Kemarin saya sudah berpikir jauh, apa saya pisah saja? Tolong berikan nasihat untuk saya, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih, Ustadz. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, chat dengan wanita, dan wanita itu teman saya, mereka kenal di salah satu medsos perjodohan. Yang pertama, jemaah sekalian, ini kan arahnya medsos perjodohan, berarti pernikahan ya. Yang pertama, kita harus jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak kita ingin cari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini? Kalau kita benar-benar ingin cari ridho Allah, dan konteksnya saya ikuti alur pertanyaannya ya, kenal di salah satu medsos perjodohan. Nah, berarti kan ada dua kemungkinan nih. Suami kita ingin maksiat, atau suami kita ingin menikah lagi dan itu bukan maksiat. Dan disinilah kejujuran seorang hamba itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkah dia menerima seluruh apa yang Allah turunkan, atau dia hanya ingin yang sesuai dengan hati dan keinginannya saja? Kalau berarti kan ada dua kemungkinan. Kalau ini arahnya ke pernikahan, maka yang harus kita lakukan adalah menerima sebuah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan kawal agar tidak terjadi kemaksiatan dalam prosesnya. Kalau kita bisa lakukan hal tersebut. Tapi kalau ini arahnya kepada kemaksiatan, bukan kepada pernikahan, maka ini yang dinamakan aib rumah tangga. Gitu loh. Jadi kalau ini bukan arahnya, ini hanya nafsu, kesenangan, perselingkuhan dan lain-lain, ini yang dimaksudkan aib. Adapun yang pertama bukan aib. Karena kalau yang pertama dikatakan aib, maka kita akan katakan rumah tangga Nabi SAW aib juga dong. Rumah tangga banyak para sahabat aib juga. Dan itu sebuah ketidaktepatan dalam bersikap. Tapi kalau ini arahnya ke bukan pernikahan, atau misalnya ke pernikahan tetapi suami kita tidak siap dalam berpoligami sehingga cenderung memaksakan. Misalnya benar ini ke pernikahan, tapi suami saya nggak siap, Ustadz. Saya tahu sendiri, dia belum bisa jadi pemimpin, dia belum bisa kasih nafkah dan seterusnya. Jadi kalau ini dipaksakan, dan ini cenderung dipaksakan, bisa berantakan. Nah ini juga harus kita sikapi dengan kategori yang kedua, bukan yang pertama. Tapi kalau suami siap dan seterusnya, dan ini hanya karena kita nggak terima, itu yang harus kita evaluasi adalah keimanan kita kepada Allah. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Apa yang harus kita lakukan? Tadi ada kata-kata saya malu ketika teman saya tahu itu suami saya. Yang harus kita lakukan sekali lagi adalah menyimak hal berikut ini. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu itu ada salah seorang ustadz yang sudah sepuh itu memberikan nasihat yang sangat menarik. Kata beliau, yang membuat kita rapuh atau malu seperti ini, atau kondisi yang gak nyaman, itu karena ketika kita melihat perkara, penglihatan kita berhenti sampai di makhluk tersebut. Misalnya kasus ini, ketika kita melihat kasus ini, penglihatan kita berhenti pada fakta suami kita bermaksiat, suami kita memaksakan amalan yang dia tidak mampu dan tidak sanggup hanya karena hasrat dan keinginan, atau suami kita selingkuh dan seterusnya. Itu kalau kita berhenti sampai di sini, benar makan hati dan sakit hatinya luar biasa. Makanya kata para ulama, kata beliau nih, jangan berhenti sampai di sana, lanjutkan melihatnya. Lihatlah, ini sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketetapan dari yang maha bijaksana, ketetapan dari yang maha penyayang dan maha pengasih, ketetapan dari penyembuh, ya penyembuh, asy-syafi, penyembuh. Pahit memang, ini hal yang paling pahit dalam dunia rumah tangga seorang wanita. Tapi bukankah setiap obat itu pahit ya jemaah? Setiap obat itu pahit, dan ketika kita telan pahit tersebut sebagai obat, kita telan dengan keyakinan, keimanan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang buruk, yang kalian anggap buruk itu, yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Kita yakin dengan ayat ini, maka insya Allah akan ada banyak kebaikan, akan ada banyak kebaikan.
Jadi ini dulu yang harus kita lakukan. Jadi jangan fokus ke makhluk. Coba tadi, kenapa beliau malu? Beliau malu kenapa? Kita bacakan lagi, kenapa beliau malu ya? Saya malu ketika teman saya tahu itu suami saya. Kan? Kenapa dia malu? Karena fokusnya ke makhluk. Ketika makhluk tahu apa yang terjadi, ketika makhluk tahu apa yang terjadi, ketika fokusnya ke makhluk bukan ke Allah, dia malu. Semua orang juga malu, Ustaz? Enggak. Ada buktinya? Ada. Masih ingat Ma'iz ketika berzina? Masih ingat wanita Ghamidiyah ketika berzina? Datang ke Nabi. Ini yang berzina datang. Sedangkan penanya, kan enggak, yang melakukan kemaksiatan sekarang siapa? Penanya atau suaminya? Suaminya. Nah, kenapa penanya yang malu? Kenapa penanya yang malu? Malu itu kan kalau bermaksiat. Dan dalam konteks ini bukan beliau yang bermaksiat. Oh, ternyata malunya karena fokus ke komentar makhluk. Malunya karena fokus pada pandangan manusia atau makhluk. Fokusnya bukan ke pandangan Allah, tapi pandangan manusia. Ini yang harus dirubah. Ini harus dirubah. Kenapa wanita Ghamidiyah, Ma'iz, itu nggak malu melapor kesalahan atau perzinaan mereka ke Nabi SAW? Mereka yang lapor loh. Dan otomatis kita tahu, sampai hari ini kita tahu, oh Ma'iz berzina ya. Sampai detik ini kita tahu, baca hadis, oh ternyata wanita Ghamidiyah berzina ya. Sama-sama tahu. Suami yang bertanya melakukan maksiat, paling yang tahu beberapa orang. Emangnya jamaah yang lain tahu? Enggak, saya juga nggak tahu. Coba saya tanya tim saya, antum tahu nggak Ki? Nggak tahu. Nggak tahu juga tim saya tuh. Jadi nggak ada yang tahu. Wanita Ghamidiyah berzina, sampai hari ini kita tahu. Sampai hari ini kita tahu, oh wanita Ghamidiyah berzina. Ma'iz berzina. Kenapa mereka tenang sedangkan kita kolaps? Padahal sama-sama diketahui manusia. Bahkan ruang lingkup kita yang tahu jauh lebih kecil daripada ruang lingkup manusia yang tahu bahwa Ma'iz berzina dan Ghamidiyah berzina. Karena mereka tidak peduli pandangan manusia. Bagi mereka yang penting bagaimana status saya di hadapan Allah. Bagi mereka yang penting Allah ridho. Makanya mereka berpikir lapor ke Nabi SAW dengan sudut pandang, dengan saya lapor ke Nabi SAW, lalu Nabi menghukum saya, semoga ini membuat Allah ridho kepada saya. Adapun omongan orang bukan urusan saya. Makanya ketika wanita Ghamidiyah dieksekusi dan Ma'iz dieksekusi, ada yang mengeksekusi ini, itu bukan di tempat tertutup, ini tempat umum, orang ngelihat di tempat umum, ranah publik, dan mereka nggak pedulikan itu. Sedangkan kita yang tahu hanya 1-2 orang bingung, kita galau, kita malu. Kenapa? Karena di hati kita ya masih kuat dan masih mengakar omongan-omongan manusia sebagai parameter, sebagai tolak ukur. Sedangkan para sahabat Nabi gak peduli apa yang diomongkan manusia. Yang penting Allah ridho apa tidak, bukan manusia ridho atau tidak. Bayangkan berzina lalu dieksekusi di depan
publik dan di depan masyarakat. Itu bukan, kalau bahasa kita, itu bukannya ditelanjangin ya, tapi mereka santai aja tuh, biasa aja. Mereka santai aja. Bedakan dengan kita. Kita yang tahu cuma 1, 2, 3 orang. Bahasanya apa? Semua udah pada tahu nih. Semua udah pada tahu. Padahal cuma 1, 2, 3 orang doang. Dan kayaknya hancur semua kehidupan. Jangan seperti itu. Oleh karena itu, yang terakhir saran saya, kalau memang ini kegelinciran, ini maksiat segala macam, dukung suami untuk berubah dan bertaubat sebelum kita berpikir untuk berpisah. Bukankah selama ini, sebagaimana testimoni ibu yang bertanya ini, suaminya sangat baik sama dia, suaminya sangat mendukung dia, bukankah ini saatnya untuk mensupport balik suami kita? Bukankah suami kita selama ini baik sama kita? Lalu siapa yang gak pernah khilaf? Siapa yang gak pernah tergelincir? Kita sebagai pendosa, apakah pantas juga menjust suami kita karena satu dosanya, sedangkan kita selama ini banyak dosa dan dimaafkan sama suami kita? Coba kita ada di posisi beliau, kita melakukan kesalahan, apa yang kita inginkan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Untuk saudaranya, ini saudara, bukan suami. Lalu gimana dengan suami? Bagaimana dengan pasangan? Suami. Tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan untuk dirinya, untuk orang lain apa yang diinginkan untuk dirinya sendiri. Kita ganti posisi. Kita yang tergelincir. Kita yang tergelincir. Kita yang bermaksiat. Kita yang selingkuh misalnya. Apa yang kita harapkan dari suami kita? Kata maaf. Kalau begitu maafkan suami kita. Kita berharap disupport untuk berubah. Ya udah, support dia untuk berubah. Support untuk berubah. Itu kalau kita menggunakan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ketika kita salah, kita ingin dimaafkan, maka maafkan saudara kita, apalagi suami kita. Ketika salah, kita ingin diberikan kesempatan kedua, maka kasih kesempatan kedua buat orang lain, apalagi suami sendiri. Pada saat kita buat kesalahan, kita ingin disupport, kita ingin didukung agar kita bisa keluar dari kubangan dosa tersebut, maka dukung saudara suami kita untuk keluar dari kubangan dosa itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, saya rasa cukup, dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Dan bagi yang sudah bertanya dan belum terjawab, insya Allah mendapatkan pahala bertanya, karena sebatas bertanya, terlepas dijawab atau tidak, itu kita dapat pahala. Mengamalkan firman Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dan mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Itu murni karena ketidaktahuan atau keterbatasan ilmu dan juga keterbatasan waktu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.